Ramai orang percaya bahwa adanya kehidupan selepas kematian, satu konsep yang dipegang oleh pelbagai budaya dan agama. Idea bahwa jiwa akan terus wujud selepas kubur memberikan harapan dan penghiburan bagi ramai orang. Dalam Alkitab, terdapat beberapa ayat yang kadangkala digunakan sebagai bukti untuk menyokong kepercayaan ini. Salah satu yang paling diperdebatkan ialah kisah Raja Saul yang meminta bantuan dari seorang tukang sihir dari Endor yang tercatat di dalam 1 Samuel 28. Adakah kisah ini membuktikan mengenai kewujudan kehidupan selepas kematian, atau adakah terdapat kebenaran yang lebih mendalam yang kita telah abaikan? Halo semua, selamat datang kembali ke channel Wahyu Pengharapan dan kita bertemu lagi melalui segmen Ada Tertulis. Namun sebelum itu, jika ini pertama kali Anda menonton video di channel ini atau belum melakukannya, saya mengundang Anda untuk tekan like, share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang. Dan sekarang tanpa berlengah lagi, mari kita selami topik kita kali ini dan ketahui apa yang sebenarnya berlaku yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Saudara, 1 Samuel 28 ayat 14 menggambarkan satu pertemuan Saul dengan seorang tukang sihir yang mendakwa telah memanggil roh Nabi Samuel. Ayat ini berkata, dan dia bertanya kepadanya, bagaimanakah rupanya? Maka jawab perempuan itu, seorang lelaki tua naik ke atas, dia berselubung dengan jubah. Maka Saul mengenalinya bahwa itu Samuel, lalu dia sujud dan dengan muka ke tanah dan menyembah dia. Pada sekilas pandang, cerita ini mungkin kelihatan mengesahkan kewujudan kehidupan selepas kematian. Tetapi satu kajian yang lebih mendalam akan menunjukkan beberapa sebab atau alasan untuk mempertikaikan tafsiran pada ayat ini seperti ini. Berikut adalah beberapa sebab atau alasan mengapa 1 Samuel 28 ayat 14 tidak membuktikan adanya kehidupan selepas kematian. Alasan yang pertama, Tuhan secara tegas melarang amalan sihir. Tukang sihir dan ahli sihir telah diharamkan di bawah hukum Musa dan mereka yang mempraktikkannya dihukum mati. Imamat 20 ayat 27. Malah Saul sendiri pada awal pemerintahannya telah menghalau mereka dari tanah Israel. 1 Samuel 28 ayat 3. Namun dengan meminta bantuan tukang sihir dari Endor ini, Saul secara terang-terangan telah melanggar perintah Tuhan. Alasan yang kedua, Tuhan telah meninggalkan Saul. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak lagi mau berkomunikasi dengan Saul, sama ada melalui mimpi, nabi atau urim-urim, yaitu vest yang dipakai oleh imam pada dada mereka yang terdiri daripada pelbagai batu permata berharga sebagai lambang berkomunikasi dengan Tuhan. 1 Samuel 28 ayat 6 dan 15. Jadi jika Tuhan telah menarik daripada membimbing Saul, mengapakah Tuhan seharusnya tiba-tiba menggunakan tukang sihir yang diharamkan untuk menyampaikan pesanannya? Saudara, alasan yang ketiga, arah kemunculan roh Samuel menimbulkan persoalan. Tukang sihir itu menggambarkan Samuel sebagai naik dari tanah. Jika seorang benar-benar berada di surga, mengapa Samuel muncul dari bawah? Ini lebih selaras dengan pandangan kepercayaan paganisme tentang orang mati daripada sesuatu yang berupa ajaran Alkitab. Alasan yang keempat, penampilan itu muncul sebagai seorang lelaki tua yang berselubung dengan jubah. Tetapi mereka yang percaya kepada jiwa yang kekal menggambarkannya sebagai tanpa tubuh jasmani. Jadi jika ini benar-benar Samuel, bagaimanakah jiwanya memiliki tubuh? Adakah ini suatu bentuk kebangkitan? Adakah Tuhan telah mematuhi panggilan tukang sihir itu? Persoalan-persoalan ini mencabar idea bahwa ini adalah benar-benar Samuel. Alasan yang kelima, penampilan itu memberitahu Saul, esok engkau dan anak-anakmu akan bersama aku. Saul yang membunuh dirinya keesokan harinya bukanlah orang yang benar yang akan diselamatkan. Jika ini benar-benar Samuel, adakah ini bermakna Saul yang jahat telah pergi ke tempat yang sama di mana Nabi Tuhan itu berada? Saudara, ini bercanggah dengan kepercayaan mengenai nasib yang berbeza bagi orang benar dan orang jahat.
Alasan yang keenam, Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Saul melihat Samuel secara langsung. Tukang sihir itu yang memberikan gambaran tersebut kepada Saul, dan Saul menganggap bahwa itu adalah Samuel berdasarkan kata-kata tukang sihir itu. Memandangkan peranannya sebagai seorang tukang sihir itu, maka lebih berkemungkinan bahwa itu adalah satu penipuan setan daripada satu penglihatan sebenar oleh seorang nabi. Alasan yang ketujuh, Alkitab mengutuk tindakan Saul dengan menyatakan maka Saul mati karena pelanggarannya dan juga karena meminta nasihat daripada seorang yang memiliki roh peramal dan tidak meminta nasihat daripada Tuhan. 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14. Jadi apa yang kelihatan seperti satu peristiwa sesi spiritual ini bukanlah satu bukti bahwa wujudnya kehidupan selepas kematian, tetapi satu dosa besar yang telah membawa kepada nasib tragik kepada Saul. Jadi apakah kesimpulannya, saudara? Cerita ini bukanlah satu bukti wujudnya kehidupan selepas kematian, tetapi satu amaran tentang bahaya mencari panduan di luar kehendak dan petunjuk Tuhan. Pilihan tragik yang Saul ambil untuk meminta bantuan tukang sihir yang diharamkan menunjukkan akibat ketidaktaatan dan kuasa penipuan oleh musuh. Oleh itu, marilah kita bergantung kepada firman Tuhan dan mencari kebenarannya melalui doa dan kajian Alkitab. Memahami Alkitab dalam konteks yang betul akan membantu kita mengelakkan perangkap salah tafsir yang membahayakan kita. Saudara, jika Anda mendapati maklumat melalui video ini berinformatif dan membantu, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang. Juga, jika Anda ada sebarang pertanyaan atau komen sehubungan dengan apa yang dibahas melalui kesempatan ini, sila catatkan di bagian komen di bawah atau hantarkan komen dan pertanyaan Anda ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton, sehingga kita jumpa lagi. Tuhan memberkati Anda.